Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kita akan melanjutkan lagi tutorial bagaimana integrasi dengan database MySQL. Untuk yang sekarang kita akan bahas adalah sebelumnya yaitu get customer. Nah, sekarang kita akan mengenal tipe data sama yang tipe data nullable gitu. Nah, sebelumnya berarti kita perlu, kalau kita lihat di tutorial di Santekno, kita perlu update terlebih dahulu si database-nya. Nah, database-nya itu kita update. Nah, kita delete, terus kita alter, atau langsung alter aja lah, nggak usah kita delete. Ini sebenarnya delete-nya itu delete semua rows-nya sih, bukan tabelnya. Tapi bolehlah kita delete aja dulu. Delete, terus kita alter, yang mana nantinya si tabel tersebut punya kolom email, balance, rating, creed, birthday, sama marriage. Nah, ini udah kita lihat di sini, kita refresh. Nah, kan ada ID, name, email, balance, rating, creed, sama creed date. Kalau kita query ya, from customer itu akan kosong value-nya. Sini dikit. Nah, value-nya, tapi nanti akan kita coba insert ya. Insert misalkan datanya misalkan di sini. Nah, ini udah ada. Jadi di dalam database itu memiliki tipe varchar atau chart, terus ada integer, big integer, terus ada float atau double, ada boolean, dan ada date. Ada date time, ada time, ada timestamp. Nah, ini tipe data yang ada di database. Sedangkan tipe data yang ada di Golang itu adalah string, integer, float, boolean, sama time. Yang mana ini adalah mappingannya. Jadi ketika ada data dari database itu berupa varchar atau string, kita construct atau masukkan ke dalam tipe data dari Golangnya itu adalah string. Integer juga bisa langsung ke integer. Float juga ke float, karena di Golang juga ada tipe float. Lalu untuk boolean sama untuk boolean juga. Untuk date kita perlu menambahkan date juga. Nah, kita coba insert terlebih dahulu ke database. Ada 1, 2, 3 kolom. Oh, oke nih. Ini ID-nya nggak usah. Nah, kita insert kolom count doesn't match. Coba kita cek lagi. 1, 2, 3. Nah, oh iya, ini nggak usah. Nah, harusnya kayak gini. Atau ini kenapa kita coba satu-satu deh. Apa yang bikin nggak match-nya? Harusnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini terlalu banyak berarti. Kita hapus juga. Ini tuh sebenarnya ID-nya. Nah, kita coba yang ini. Masih error, doesn't match value count, row 1 nih. Oh, ini ID-nya. Kita hapus. Oke, itu udah ke insert. Ini juga udah ke insert. Kita coba select customer. Oke, di sini ada 2 data nih. 2 rows. Karena kita awalnya punya get data customer, kita akan buat lagi biar berbeda ya. Yaitu
type-nya yaitu customer juga, tapi kita bilangnya customer detail. Nah, kita buat customer detail. Yang mana di sini berarti tadi ada email, emailnya itu string, email, terus balance-nya itu integer. Kita buat JSON-nya juga. Balance. Terus rating. Rating ini float. Floatnya 64 aja. JSON rating. Nah, selanjutnya adalah birth date. Birth date. Ini time. Time. Kita buat time. JSON birth date. Atau kita jadiin JSON-nya birth date. Ya. Selanjutnya merit. Nah, kita akan bikin si merit ini adalah tipe data yang berbeda. Nah, tipe data yang berbeda berarti kita bikin konstan aja. Tipe marital status, yang mana isinya boolean. Jadi nanti ketika buat konstan itu misalkan customer married itu maritalnya true, terus customer unmarried maritalnya yaitu false. Nah, di sini berarti marital status son married. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi create add. Nah, create add ini dipakai untuk time sih. Kapan gitu saat dia nge-create-nya. JSON create add. Created deh. It's harusnya ke bawah. Created add. Oke, di sini sudah ada struct yang baru. Kita selanjutnya bikin function atau buat function get customer detail. Get customer detail. Detail. Ya betul. Customer detail. Bentar. Kita hapus dulu sebentar datanya. Nah, selanjutnya konteks kita tambahkan terus DB SQL DB-nya, data koneksinya. Nah, yang akan kita balikin adalah result customer detail error. Nah, untuk sekarang berarti kita itu akan pakai sebenarnya hal yang sama halnya seperti yang ini. Kita copy saja, atau nggak apa-apa lah, nggak usah di copy. Kita buat sendiri rows error db query konteksnya dimasukin lalu query-nya. Nah, query-nya adalah select ID-nya, name, email, balance, rating, terus birth date, married, sama created add from customer. Dah. Nah, kita handle juga kalau ada error, kita akan balikin return error. Terus kita jangan lupa untuk
diver si rows clause-nya. Maka selanjutnya kita ambil datanya, rows next, ya, rows next, var customer detail, kita scan, rows scan, dan kita customer detail, kita mau ambil mana dulu, misalkan kalau ID boleh, sebenarnya ini pada saat scan itu urutannya harus sama seperti ini. Nih, misalkan name, berarti name, terus email, setelah email, balance, rating, birth date, married. Nah, setelah married, created. Nah, oke. Kita handle juga kalau terjadi error pada saat scan, sama seperti halnya yang di atas. Return, kita expect langsung error semuanya. Lalu satu lagi result append dari customer detail. Terus return datanya dan nil. Oke. Seperti ini untuk get detail. Kalau ingin mencoba, oke, boleh, bisa kita handle di sini aja. Misalkan kita panggil datanya, terus resultnya, kita ambil konteksnya, terus if terjadi error, return, misalkan panic aja deh, panic error. Nah, ini konteksnya harusnya ada get detail konteks, kirim DB-nya juga. Nah, result kita print aja deh, print resultnya adalah result. Ini untuk memastikan bahwa query kita aman atau secara datanya benar atau enggak gitu pada saat ngambil. Kita coba run aja. Nah, berarti di sini terdapat kesalahan nih. Database-nya not access. Berarti kita cek lagi. Ah, ini salah. Customer. Sorry. Go run main.go. Oke, nih kita akan terlihat bahwa married unsupport scan value dari integer ke marital status. Nah, maka kita perlu di sini var married bool. Nah, married bool kita ubah di sini married, terus di sini ganti. Jadi sebelum kita ini customer detail married, misalkan customer married married. Nah, gini, marital status married. Kita coba jalankan. Oh iya, sorry. Ini harusnya pointer. Kita jalanin lagi. Nah, datanya udah keluar. Terlihat bahwa di sini true false. Nah, jadi sebenarnya yang boolean yang tadi itu di dalam database itu
dia tipenya integer yang dibalikin itu ke dalam database, ke dalam golang. Kalau bisa kita lihat di sini nih, indeks yang ke-6 merit itu tidak support scan. Kenapa? Karena di dalam driver yang kita pakai di dalam golangnya itu tipenya itu dia akan balikin tipenya itu integer. Tapi karena yang kita balikin adalah tipenya marital status, yang mana kita ngebikin status baru dengan tipe yang boolean, makanya kita perlu nge-convert dulu nih dari merit yang boolean langsung dimasukin ke dalam status merit ini, lalu nanti kita set ulang dengan status merit yang udah kita define. Oke. Kalau kayak gitu, kita coba bikin unit test-nya kalau gitu. Bagaimana unit test-nya? Ini hampir sama sebenarnya. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Misalkan kita siapkan terlebih dahulu, seperti biasa, mockingnya. Oke. Mockingnya di sini. Nah, mockingnya, terus ini query-nya udah kita siapkan, ini kolomnya juga. Setelah itu kita buat mocknya, function argument. Nah, case-nya apa saja? Berarti ada case untuk success, get all data, customer detail. Terus ada lagi sebagian, berarti no rows dulu deh, sama success but no rows. Terus ada lagi misalkan failed when getting data query context. Ini pasti error yang seperti biasa, error di saat query-nya. Selanjutnya satu lagi adalah error failed when scan data rows. Nah, berarti ada sama sebenarnya di paling atas juga sama nih. Karena sama, kita expect-nya berarti bikin hal yang sama aja deh. Kayak gini. Oh, jangan lupa juga di sini mocknya harus dijalankan. Bentar, ini ada yang ini terus, bentar. Gak apa-apa, biarkan saja. Lanjut lagi, berarti ke sini. Nah, argumennya seperti biasa dikirim, database-nya dikirim, tapi datanya di sini, nih kita gedein dikit. Datanya ada 2 nih. Ada row 1, row 2. Expect-nya seperti ini. Terus berarti once results-nya berarti harus ada 2 rows. Ada yang Santekno, ada yang nih kayak gini. Ada yang Santekno, ada yang Ihsan. Setelah itu dia errornya akan false. Sisanya kalau misalkan dia kena no data rows. Nah, no data rows itu ini kita copy aja sama di atas. Terus ketika dia expect error juga di atas ada. Nah, terus ketika dia ambil data tapi dia pada saat scan-nya error. Nah, sama kayak gini. Kita coba jalankan. Oke, di sini terlihat ada yang error. Nih. Di bagian mana yang errornya? Ternyata di bagian ini, rows contact.
di DB. Oh, oke. Si DB-nya tidak ditambahkan, perlu ditambahkan. Kita jalani lagi. Nah, udah pas semua. Oke, atau kita jalanin keseluruhan. Nah, udah ke cover semuanya. Oke, baik. Di dalam get customer ini, tadi kita udah menemukan hal yang seperti ini. Karena panic, misalkan birth date. Misalkan birth date ini karena tipenya yang berbeda. Kalau ini di sini si ubah query-nya menjadi seperti ini. Nah, maka akan kena katanya pada saat di birth date. Nah, birth date-nya itu tipenya time. Nah, kalau kita lihat di sini tipenya time mana ya? Nah, time. Tapi ternyata tipe data ini tidak mendukung digolang kan. Maka perlu ada namanya penambahan parse. Nah, kalau di kita koneksi yang sudah kita pakai di sini udah mengandung parse kalau nggak salah. Nah, atau kita coba deh tidak pakai dulu, terus kita jalankan, itu harusnya kena. Nah, birth date-nya tipenya berbeda. Maka kita perlu parse time true. Jadi kirimkan pada saat connect ke dalam database connection itu menggunakan parse sama dengan true, sehingga nanti akan mengambil data yang data date yang awalnya byte atau byte win8 itu akan dikonversi menjadi string. Dan nantinya akan melakukan parsing manual menjadi time. Konversi ini memang agak menyulitkan kalau misalkan kolomnya banyak gitu. Sehingga lebih mudah menggunakan parse time true aja jadi parameter di connectionnya. Nah, jadi tadi saat kita jalankan harusnya udah aman. Nah, keluar datanya. Oke, terus satu lagi yang perlu teman-teman diperhatikan yaitu tipe data nullable. Tipe data nullable ini memang perlu kita pastikan ketika data yang di database itu misalkan ada yang null. Nah, misal kita coba nih insert satu data. Misalnya ini adalah si Arif. Nah, si Arif ini dia tipenya ada yang nol nih. Ada 1, 2 nih yang nol. Di email dan di birth date. Kita insert. Oke. Terus ketika run. Nah, akan kena nih. Email converting null to string is not support. Nah, berarti di sini kalau ada data, ada dua cara sebenarnya. Ada yang menggunakan Qualys. Qualys itu biasanya di Postgre. Qualys SQL. Nah, ini. Jadi ada tipe yang null kayak gini tuh nanti akan dibalikan menjadi tidak null. Nah, jadi hanya ini saja nih. Sama ini yang harusnya keluar. Tipe datanya. Mana nih? Nggak keluar lagi. Ya intinya gitu sih. Ada caranya kayak gitu, berarti cara yang pertama ini dia balikinnya dengan mengubah, kita close dulu deh yang ini. Dengan cara mengubah query-nya. Di sini nih. Qualys. Nah. Nah, kayak gini. Terus sama birth date berarti.
Di sini ada contohnya nggak? Qualys-nya, oh, oke, nggak usah deh. Qualys, nah, string, ini bisa nggak ya? Yang mana nih? Nah, kolom 2, name, harusnya name ada juga. Coba deh kita lihat dulu datanya. Email yang benar-benar kosong. Qualys. Atau kita cari deh example Qualys SQL MySQL. Nah, atau ini deh yang paling bawah. Yang paling bawah kita lihat. Harusnya udah bener nih, tuh. Jadi select Qualys 0,1. Berarti di Qualys email. Nah, berarti gini. Satu lagi. Ini beda sintak aja sih. Kalau di Postgre dia di belakangnya. Nah, ini cara yang pertama nih. Oh, karena ini ya. Karena ini query-nya. Oke. Satu lagi. Masih error. Intinya ya udah deh, nanti saya coba cari lagi yang ini. Tapi satu lagi ada cara lain dengan cara di sini mengubah nih tipe data yang nullable tersebut di dalam database ke dalam tipe golang. Nah, gimana caranya? Berarti kita akan nih kayak di sini kalau string akan kita ubah jadi database SQL null string. Nih, berarti di sini nah yang email jadi SQL null string. Kita ubah aja berarti detail ini yang email menjadi SQL null string, dan satu lagi kalau time SQL null time. Nah, SQL null time. Nah, si birthdate kita buat SQL null time. Ya. Kalau udah, ini ubah lagi deh ke yang tadi. Nggak usah pakai Qualys. Ini kalau Qualys nanti saya coba cari dulu. Kita jalanin lagi. Nah, harusnya balikin data. Balikin datanya dengan bisa kita lihat nih. Tipe datanya seperti ini. Ada time-nya. Terus kalau yang null, tadi kan ada 3 data nih. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, yang ketiga si Arif. Nah, si Arif ini dia false. Kenapa false? Karena dia tidak null ya. Karena dia null. Sehingga dia balikin kosong. Jadi buat teman-teman nih yang si datanya ada kepincangan di dalam database, ada nggak ya misalkan di database-nya dia balikin si kolomnya itu null atau enggak. Nah, untuk memastikan tidak terjadi error pada saat get datanya, kita bisa menggunakan tipe data dari SQL-nya yaitu null. Dan null ini banyak sekali. Ada null buat time, tipe data yang time, untuk string, untuk boolean juga ada, untuk yang float juga ada, dan masih banyak lagi nih bisa kita lihat. Begitu. Oke, semoga teman-teman bisa memahami tipe data yang ada di sini, dan jangan lupa juga kalau
subscribe Santekno channel ini biar nanti akan selalu terupdate video-video yang terbarunya, dan juga jangan lupa kunjungi juga blog Santekno yang nantinya akan selalu terupdate juga tutorial-tutorial terbarunya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.